teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku, Yusnia Barita dan Daniel Lesil. Di video kali ini kita mau bahas atau mau sharing terkait dengan keperawatan komunitas atau kalau dalam asuhan keperawatan komunitas. Oke, di dalam video ini kita bakal bahas 10 pertanyaan beserta jawabannya, tetapi sistemnya bukan materi dulu terus ke pertanyaan. Tetapi ini materinya ini hanya 2 slide, kemudian kita lanjut ke pertanyaan, kemudian rasional jawabannya apa, dan ada beberapa teori yang bakal kita bahas. Sebelum kita bahas materinya, please subscribe dan klik tombol loncengnya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, terima kasih. Oke, langsung aja kita bahas keperawatan komunitas ini. Adapun pengertian dari keperawatan komunitas adalah suatu bentuk pelayanan profesional berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan terutama pada kelompok risiko tinggi untuk meningkatkan status kesehatan komunitas dengan menekankan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, serta tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi inti daripada keperawatan komunitas ini lebih ke preventif, kuratif, tapi tanpa mengabaikan rehabilitatif juga. Namun dalam bentuk komunitas, artinya di masyarakat, begitu. Adapun tujuan keperawatan komunitas ini terdiri atas 3. Yang pertama, promosi kesehatan. Di dalam promosi kesehatan ini, tujuan daripada keperawatan komunitas ini adalah untuk membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan di sini maksudnya adalah terkait dengan keseimbangan kesehatan fisik, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Jadi, bukan hanya berfokus untuk pencegahan ataupun penyembuhan terkait dengan kesehatan fisik saja, tetapi lebih keseluruhannya. Yang kedua, tujuan daripada keperawatan komunitas itu adalah proteksi kesehatan, di mana upaya perlindungan terhadap kelompok masyarakat agar mereka tidak terpaparnya suatu penyakit terhadap kelompok masyarakat tersebut. Dan tujuan keperawatan komunitas yang ketiga adalah pencegahan penyakit dan penyembuhan. Jadi pencegahan penyakit yang dimaksud di sini berupa upaya dalam mencegah terjadinya penyakit pada kelompok yang berisiko. Kelompok berisiko itu banyak kalau dilihat dari sudut pandangnya, entah itu kelompok berisiko seperti ibu hamil, ibu-ibu atau bapak-bapak yang lanjut usia, anak-anak, balita, dan segala macamnya. Sedangkan untuk penyembuhan penyakit di sini adalah upaya penyembuhan yang bertujuan untuk menyembuhkan kelompok masyarakat yang sakit dan mencegah terjadinya komplikasi. Jadi, kalau sudah terjadi penyakitnya, tujuan daripada keperawatan komunitas ini adalah dilakukan juga penyembuhannya dan mencegah agar tidak terjadi komplikasi. Dan dalam tujuan keperawatan komunitas ini juga dilakukan pencegahan penyakit agar orang-orang atau kelompok masyarakat ini tidak terkena daripada suatu penyakit. Selanjutnya kita masuk ke model keperawatan komunitas. Yang perlu teman-teman ingat, model keperawatan komunitas ini pada hakikatnya berhubungan dengan antara perawat dengan komunitas, perawat dengan klien, perawat dengan keluarga, perawat dengan kelompok, perawat dengan komunitas, begitu. Jadi intinya di dalam keperawatan komunitas ini ada hubungan antara perawat dan ada sasarannya. Dan sasarannya itu siapa? Bisa pasien, komunitas, kelompok-kelompok, ataupun keluarga gitu. Dalam keperawatan komunitas ataupun dalam pelajaran perawat, ada model keperawatan komunitas, namun yang sering dibahas itu ada 3, jadi aku di sini ngangkatnya 3 aja, yaitu model self-care menurut Dorothy Orem. Di sini yang perlu teman-teman ingat, kalau ada pertanyaannya terkait dengan model self-care menurut Dorothy Orem itu, diingat aja bahwa tentang kemandirian, bahwa kelompok atau komunitas disarankan atau dianjurkan dan diupayakan agar mereka mandiri. Namun tetap harus melibatkan oleh perawat agar tidak terjadi komplikasi-komplikasi, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi pada intinya untuk pendapat Dorothy Orem ini terkait kemandirian komunitas gitu. Yang kedua, model healthcare system menurut Betty Newman ini yang perlu teman-teman ingat tentang paradigma. Jadi paradigma keperawatan. Jadi ada hubungan gitu. Nah, kalau untuk menurut Betty Newman ini bahwa ada hubungan antara faktor manusia, kesehatan, lingkungan, dan keperawatan. Yang ketiga, model keperawatan komunitas sebagai mitra atau disebut juga community as partner menurut Anderson dan MC Farland. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat untuk keperawatan komunitas menurut Anderson ini bahwa komunitas itu sebagai mitra. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan model keperawatan komunitas ini, yang perlu diingat pada intinya, Dorothy Orem terkait dengan kemandirian, Betty Newman terkait dengan adanya hubungan antara manusia, kesehatan, lingkungan, dan
keperawatan, dan untuk menurut Anderson itu terkait dengan komunitas sebagai mitra dalam keperawatan, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan atau ke soal. Jadi soal ini ada 10, sistemnya aku baca pertanyaan ini, kemudian hitung sampai 3, langsung teman-teman keep apa jawabannya, kemudian kita jawab di slide berikutnya, dan kita jelaskan bagaimana rasionalnya kenapa harus menjawab itu. Oke, kita mulai. Oh ya, by the way, jangan lupa klik subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi membuat video-video terupdate dan video-video bermanfaat untuk sharing kita bersama. Makasih ya. Soal yang pertama. Perawat mendapatkan keluarga yang sedang dibinanya menanyakan tentang perawatan klien di rumah. Melihat kondisi ini, peran perawat yang harus dilaksanakan adalah A. Pelaksana, B. Pengelola, C. Pendidik, D. Peneliti fase terminal. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Pendidik. Kenapa jawabannya C? Jadi, peran dan fungsi perawat komunitas itu terdiri atas beberapa. Salah satunya yaitu pendidik. Jika perawat komunitas ini berperan sebagai pendidik, maka perawat harus mampu menjadi penyedia informasi kesehatan dan mengajarkan komunitas ataupun keluarga tentang upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh komunitas. Adapun fungsi yang dapat dijalankan oleh perawat sebagai pendidik dalam keperawatan komunitas itu yaitu 7. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan belajar, yaitu apa yang ingin diketahui oleh komunitas. Ini bisa diketahui saat perawat melakukan pengkajian komunitasnya. Yang kedua, memilih metode pembelajaran, baik itu ceramah, diskusi, atau demonstrasi, dan materi yang sesuai dengan kebutuhan dari komunitas tersebut. Yang ketiga, menyusun rencana pendidikan kesehatan. Yang keempat, melaksanakan pendidikan kesehatan. Yang kelima, melatih komunitas atau kelompok atau keluarga tentang keterampilan yang harus dimiliki sesuai dengan kebutuhannya atau kebutuhan klien maupun kebutuhan kelompok ataupun komunitas tersebut. Yang keenam, mendorong keluarga untuk melatih keterampilan yang sudah diajarkan oleh perawat. Yang ketujuh, mendokumentasikan kegiatan pendidikan kesehatan. Jadi, peran dan fungsi perawat komunitas itu salah satunya adalah pendidik, namun bukan hanya pendidik, ada beberapa, ini salah satunya. Selanjutnya soal yang kedua. Perawat bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan komunitas. Di bawah ini yang bukan peran perawat komunitas adalah A. Pelaksana asuhan keperawatan, B. Pemberkasan, C. Pendidik, D. Pembela. 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah B. Pemberkasan. Jadi, peran dan fungsi perawat komunitas itu ada 9. Yang pertama sebagai manajer kasus. Yang kedua, pelaksana asuhan keperawatan. Yang ketiga, pendidik. Keempat, pembela atau advokat. Kelima, konselor. Keenam, role model. Ketujuh, penemu kasus. Kedelapan, pembaharu. Kesembilan, peneliti. Diingat ininya teman-teman, barangkali keluar nanti soal ujian. Jadi peran dan fungsi perawat komunitas itu terdiri atas 9. Next, soal yang ketiga. Pada kasus komunitas yang tidak mau ber-KB, apa yang harus perawat komunitas kaji pada bagian inti atau core dari komunitas ini? A. Pendidikan, B. Pelayanan kesehatan, C. Komunikasi, D. Nilai dan keyakinan komunitas. 1, 2, 3. Jawabannya adalah D. Nilai dan keyakinan komunitas. Soal yang keempat. Diketahui di suatu desa, masyarakatnya sebenarnya sudah pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang KB. Namun mereka masih enggan menjadi peserta KB karena alasannya takut dan tidak diperbolehkan suami. Pendekatan manakah yang cocok untuk menghadapi kasus di atas? A. Menyediakan alat-alat KB secara gratis. B. Memberikan hadiah pada peserta masyarakat yang ber-KB. C. Menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. D. Terus secara aktif memberikan pendidikan kesehatan. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Nah, untuk jawabannya kenapa C? Jadi dengan cara seperti ini kita harus menjalin kemitraan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama agar mereka bisa membantu untuk memberikan edukasi bahwa ber-KB itu fungsinya seperti ini loh. Soal yang kelima.
Di suatu daerah banyak dijumpai penduduknya beternak unggas dan sudah banyak unggas yang mati karena sakit. Meskipun belum ada laporan manusia ada yang sakit atau meninggal karena virus HN1, namun hal ini sudah menjadi kewaspadaan perawat komunitasnya untuk segera memberikan intervensi. Berada pada garis pertahanan manakah komunitas tersebut? A. Fleksibel, B. Normal, C. Deviasi, D. Radikal. 1, 2, 3. Ya, jadi jawabannya adalah B, normal. Nah, untuk jawabannya kenapa normal, teman-teman bisa mempelajari teori atau model keperawatan komunitas menurut Betty Newman's model. Jadi, ini sebagai landasan praktik keperawatan komunitas. Kalau kita bahas di sini, mungkin butuh satu video lagi, karena kalau membahas satu persatu ini kita perlu contoh untuk penjelasan lebih detail. Tetapi yang perlu teman-teman untuk ringkasnya lebih tahu untuk landasan praktik keperawatan komunitas menurut Betty Newman ini seperti ini ya teman-teman. Jadi ada garis pertahanan fleksibel, garis pertahanan normal, garis pertahanan resisten. Nah kalau misalnya kondisi atau kelompok itu sehat, maka prevensinya primer, ancaman prevensi sekunder, dan nyata ataupun aktual prevensi tersier. Nanti teman-teman bisa searching ataupun membaca tentang keperawatan komunitas terkait dengan landasan ataupun teori menurut Betty Newman tersebut. Soal yang keenam, memandirikan komunitas agar dapat menolong dirinya sendiri dalam menghadapi masalah kesehatan adalah tujuan dari model keperawatan menurut model A. Self-care menurut Orem, B. Healthcare System menurut Betty Newman, C. Komunitas sebagai mitra menurut Anderson dan MC Farland, D. Adaptasi menurut Royce. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A, self-care menurut Orem. Tadi di awal kita udah bahas ya, kalau menurut Orem itu terkait dengan self-care berarti terkait dengan kemandirian. Model self-care menurut Dorothy Orem atau menurut Orem ini nggak asing lagi di telinga kita sebagai perawat, karena kalau membahas tentang keperawatan komunitas ini pasti akan muncul Dorothy Orem ini, membahas tentang Orem-Orem, Dorothy Orem, seperti itu. Soal yang ketujuh, Anda mungkin pernah melihat kekeringan di suatu desa, akan sangat mempengaruhi kehidupan komunitasnya. Masyarakat menjadi sulit untuk mencari air bersih, dan bahkan untuk bercocok tanam pun menjadi sulit. Penyakit akan banyak muncul, dan kegagalan panen juga akan terjadi. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kehidupan komunitas di dalamnya. Model Orem menjelaskan ada 3 jenis kebutuhan self-care atau mandiri. Berikut ini yang mana kebutuhan self-care yang harus dipenuhi oleh komunitas. A. Universal self-care, B. Developmental self-care, C. Health the patient self-care, D. Multiple care. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah A. Universal self-care. Untuk penjelasannya ada di slide berikut. Jadi menurut Dorothy Orem ada 3 model yang menjelaskan terkait dengan jenis kebutuhan self-care ataupun mandiri. Yang pertama, universal self-care, di mana universal self-care ini dibutuhkan oleh semua manusia seperti udara, air, makanan, eliminasi urin, aktivitas dan istirahat, serta interaksi sosial. Bila kebutuhan tersebut terpenuhi, maka komunitas akan dapat mencapai kesehatan yang diharapkannya. Jadi kalau membahas terkait dengan model universal self-care itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya. Yang kedua, developmental self-care. Di sini terkait dengan kebutuhan yang mencakup proses kehidupan untuk menjadi lebih dewasa. Contohnya, akhir-akhir ini media massa sering menayangkan kejadian tawuran antar warga atau antar kelompok masyarakat. Maka perawat komunitas di sini harus mencari penyebabnya. Bisa saja karena universal self-care yang tidak terpenuhi, makanya terjadi developmental self-care. Namun semua yang terjadi itu adalah proses untuk menjadikan kelompok ataupun masyarakat lebih dewasa. Jadi, developmental self-care ini adalah kebutuhan yang mencakup proses kehidupan namun menjadikan mereka lebih dewasa. Yang ketiga, health the patient self-care. Health the patient self-care ini kebutuhan komunitas untuk bertahan karena adanya penyakit atau trauma yang dapat mengganggu fungsi struktur, fisiologis, dan psikologis manusia. Perubahan ini akan mengakibatkan komunitas membutuhkan bantuan tetap bertahan hidup. Contohnya, kita masih ingat awal Juli 2013 terjadi gempa di Aceh Tengah yang menyebabkan sedikitnya 50 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, banyak rumah yang hancur sehingga tidak memiliki tempat tinggal. Nah, di sini komunitas ada memiliki rasa trauma yang dapat mengganggu fungsi struktur atau fisiologi maupun psikologis mereka gitu. Jadi itulah health the patient self-care. Oke, kita bahas soal yang ke-8. By the way, sebelum kita lanjut soal yang ke-8,
Buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya. Jangan lupa juga ikutin atau follow akun Facebook Yusni Ambarita. Terima kasih ya. Soal nomor 8. Banyaknya tawuran antar kampung sampai menimbulkan kerusakan fasilitas umum menjadi keprihatinan perawat komunitas. Sebenarnya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di komunitas tersebut? A. Fisiologi self-care, B. Psikologi self-care, C. Developmental self-care, D. Health the patient self-care. Tadi kita udah bahas ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C. Developmental self-care. Tadi udah dibahas, developmental self-care itu adalah kebutuhan yang mencakup proses kehidupan untuk menjadi lebih dewasa. Soal ke-9. Pendidikan kesehatan yang diberikan oleh perawat kepada kelompok remaja tentang bahaya merokok merupakan salah satu bentuk intervensi A. Fully compensatory nursing system, B. Partly compensatory nursing system, C. Totally compensatory nursing system, D. Supportive educative. Ya, kayak false ya ngomongnya. Oke, 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah D, supportive educative. Jadi ada 3 tipe sistem keperawatan komunitas, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kenapa jawabannya supportive educative? Supportive educative system ini adalah situasi di mana komunitas itu mampu melakukan pemenuhan kebutuhan secara self-care atau kemandirian, tetapi harus dengan bimbingan dan dukungan dari perawat komunitas dalam hal mengambil keputusan, mengontrol perilaku, memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Contohnya ya dalam soal di mana di sini perawat komunitas harus mengambil bagian memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan bahaya merokok pada kelompok remaja. Tujuannya apa? Agar remaja-remaja ini mengetahui atau mendapatkan pendidikan terkait dengan apa itu bahaya merokok. Kemudian dari pendidikan bahaya merokok ini, kelompok remaja ini bisa mengontrol perilaku mereka bahwa rokok itu berbahaya begitu. Kemudian bisa kelompok remaja ini mengambil keputusan bahwa merokok itu tidak bagus, tidak baik dalam kehidupan mereka gitu loh. Itulah makanya kenapa jawabannya D, supportive educative. Nah, ada 3 tipe sistem keperawatan komunitas yang selanjutnya adalah yaitu tipe Fully compensatory nursing system, di mana perawat komunitas mengambil seluruh kegiatan self-care untuk memenuhi kebutuhan komunitas secara total. Contohnya, daerah yang mengalami bencana alam, yang komunitasnya tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, maka perawat komunitas dapat bermitra dengan lintas sektoral ataupun lintas program untuk membantu memenuhi kebutuhan komunitas. Yang kedua, partly compensatory nursing system atau perawat komunitas dan masyarakat bersama-sama memenuhi kebutuhan self-care. Perawat mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan kelemahan yang ada di komunitas. Untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh komunitas tersebut, maka perawat melakukan tindakan keperawatannya. Dan bila komunitasnya mampu, perawat tetap memberikan motivasi agar kemampuan tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Dan yang ketiga tadi, supportive educative system. Jadi tadi sudah dijelasin ya untuk supportive educative system. Soal yang terakhir. Diketahui di suatu desa, masyarakatnya sebenarnya sudah pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang KB. Namun mereka masih enggan menjadi peserta KB karena alasannya takut dan tidak diperbolehkan suami. Pendekatan manakah yang cocok untuk menghadapi kasus di atas? A. Menyediakan alat-alat KB secara gratis. B. Memberikan hadiah pada peserta masyarakat yang ber-KB. C. Menjalani kemitraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. D. Terus secara aktif memberikan pendidikan kesehatan. 1, 2, 3. Ya, jawabannya adalah C, menjalin kemitraan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sorry, kayaknya sudah ada soal di sebelumnya ya. Oke deh, nggak apa-apa, double soal ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang pembahasan perawat komunitas atau keperawatan komunitas. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang salah ataupun jawabannya menurut teman-teman ada yang salah bisa komen di kolom komentar atau ada saran kita mau bahas materi apa bisa komen di kolom komentar dan tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga juga semangatnya untuk belajar dan upayakan harus lulus tahun ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa follow akun Facebook aku Yusni Ambarita. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.